Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesehatan, umur panjang sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas pagi kita dengan keadaan sehat walafiat. Anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali terlebih dahulu kegiatan pembelajaran jarak jauh pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pendidikan kewarganegaraan dengan tema kewajiban warga negara dan siswa. Anakku semuanya, sebelum kita mempelajari tentang bentuk-bentuk kewajiban sebagai warga negara dan siswa, perlu kita ingat kembali apa arti dari kewajiban. Tentunya anak-anakku semuanya masih ingat, bukan? Pada semester 1 yang lalu kita telah mempelajari tentang kewajiban dan hak. Adapun arti dari kewajiban yaitu sesuatu yang harus kita lakukan. Adapun arti dari hak adalah sesuatu yang harus diterima setelah melaksanakan suatu kewajiban. Adapun bentuk-bentuk kewajiban sebagai warga negara, yang pertama, wajib mentaati hukum dan pemerintahan yang diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia dan orang lain yang diatur dalam pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kewajiban yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun bentuk-bentuk hak sebagai warga negara, yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2. Adapun hak sebagai warga negara yang kedua yaitu hak untuk hidup, mempertahankan kehidupan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Hak yang ketiga yaitu hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah pasal 28B ayat 1. Yang keempat, hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Yang kelima, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni, budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia yang diatur dalam pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara pasal 28C ayat 2.
hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum yang diatur dalam pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hak yang ke-8, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut atau adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun yang diatur dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kewajiban siswa di sekolah, diantaranya karena siswa merupakan salah satu bagian dari masyarakat sebagai warga negara Indonesia, juga mempunyai kewajiban-kewajiban, di mana salah satu kewajibannya di sekolah yang pertama adalah siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah. Ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan, serta semua fasilitas yang ada di sekolah. Membantu kelancaran pelajaran di kelas dengan tidak menciptakan kegaduhan atau wajib menciptakan ketertiban, keamanan demi kelancaran keberlangsungan pembelajaran di sekolah. Ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, baik dengan cara mengikuti ajang prestasi siswa maupun lomba-lomba antar sekolah di tingkat sekolah dasar, tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, atau bahkan nasional dan internasional. Menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Siswa wajib mempunyai semua peralatan atau sebagian peralatan sekolah dari masing-masing siswa. Murid yang membawa kendaraan harus meletakkan kendaraannya di tempat yang sudah ditentukan. Ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dengan lancar. Memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan, sekaligus masuk tepat waktunya. Murid berkewajiban untuk mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih yang diselenggarakan setiap hari Senin. Memberikan keterangan sakit, izin atau alpa dari orang tua bahwa Anda berhalangan untuk sekolah. Murid-murid wajib mengikuti pelajaran dan ulangan yang diadakan di sekolah. Itu semuanya merupakan kewajiban siswa di sekolah sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Hak siswa di sekolah, diantaranya mendapatkan ilmu yang memadai dari seorang guru. Yang kedua, tidak mendapatkan diskriminasi atau perlakuan yang berbeda dari warga sekolah
karena suatu perbedaan ras, suku, bangsa, maupun agama. Jadi semuanya harus mendapatkan perlakuan yang sama dari warga sekolah. Mendapatkan kebebasan serta kemudahan dalam menjalankan keyakinan agamanya. Hak yang keempat, diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan kepada guru. Mendapatkan kemudahan dalam menggunakan fasilitas sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. Mendapatkan rasa aman selama proses pembelajaran. Siswa mendapat keleluasaan dalam mengembangkan potensi diri sesuai dengan yang dimiliki siswa, baik lewat kegiatan ekstra sekolah yang diadakan di lembaga sekolah masing-masing. Mendapatkan penghargaan dan penghormatan atas prestasi yang dicapai dan kontribusi yang diberikan, baik berupa ucapan, tulisan, maupun bentuk lainnya seperti medali atau piagam. Merasakan lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, aman, dan tentram. Yang ke-10, mendapatkan fasilitas sekolah yang sepadan dengan administrasi yang telah dibayarkan. Siswa berhak mendapatkan fasilitas yang baik dari lembaga sekolah yang ditempatinya. Sebagai anak, kewajiban di rumah dan hak yang akan diterima oleh anak di rumah diantaranya satu, kewajiban anak di rumah yaitu wajib belajar, mengerjakan PR dan tugas-tugas yang telah diberikan dari sekolah. Yang kedua, wajib membantu orang tua. Yang ketiga, wajib menjalankan perintah agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Hak anak di rumah, berhak mendapatkan kasih sayang. Yang kedua, berhak mendapatkan perlindungan. Hak yang ketiga, berhak untuk bermain. Yang keempat, mendapatkan kesehatan. Adapun hak yang kelima, berhak mendapatkan pendidikan dari orang tua. Demikian tadi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada kesempatan kali ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa selalu sholat berjamaah, bertadarus Al-Quran sehabis maghrib, sholat duha, selalu cuci tangan pakai sabun, dan perilaku hidup bersih dan sehat dimanapun berada. Berperilaku sopan, santun kepada semua orang, selalu menyayangi, mendoakan, dan minta ridho kepada kedua orang tua kita. Tetap di rumah aja, terus semangat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.